Pemirsa, seorang emak-emak nekat melerai saat seorang supir bus dikeroyok oleh dua orang pengamen di daerah Bogor, Jawa Barat. Dalam video yang viral di jagat maya, terlihat dua orang pengamen mengeroyok seorang supir bus. Dan saat pengeroyokan terjadi, seorang wanita yang mengenakan jilbab abu-abu datang dan berusaha melerai aksi pengeroyokan tersebut. Ya, meski ibu yang berusaha melerai justru malah tersungkur dan terjatuh, namun aksi heroik sang ibu rupanya menuai pujian warganet, termasuk sederet selebriti. Tindakan mama yang melindungi supir bus yang sedang dikeroyok adalah tindakan yang humanis, sangat manusiawi dan sangat peduli. Dan ini patut dicontoh, kita harus lebih meningkatkan kepedulian kepada Usut punya usut aksi pengeroyokan bermula saat supir bus menegur dan melarang dua orang pengamen untuk naik ke atas bus. Namun pengamen yang diduga dalam pengaruh alkohol justru emosi dan langsung menganiaya supir bus tersebut. Beruntung aksi main hakim sendiri berhasil dilerai warga dan polisi yang berada di sekitar lokasi. Para pelaku dan korban pun memilih berdamai. Dan tindakan para pengeroyok ini sangat cemen dan sangat perlu ditindak tegas. Terima kasih. Sementara itu di Samarinda, Kalimantan Timur, penumpang di sebuah bus dibuat histeris lantaran bus yang ditumpanginya dihadang sebuah mobil. Dalam video yang beredar terlihat sebuah mobil nekat menghadang sebuah bus yang tengah melaju. Sontak saja para penumpang yang berada di dalam bus pun berteriak histeris sambil menangis. Tak hanya dihadang mobil, bus tersebut juga sempat dihadang seorang pria, namun meski dihadang, supir bus tetap melajukan busnya. Beruntung, pria tersebut langsung menghindar hingga tak terjadi hal yang tak diinginkan. Nah, ya, kita yang mengendarai mobil nih, para supir-supir, yang pertama tuh konsentrasi, fokus pada kendaraan, kemudian hindari masalah. Ya. Apalagi sampai ada tabrakan antara bus dengan Avanza ini sangat fatal sebenarnya. Awal dari rasa sakit hati, ya, kemudian nggak bisa kontrol diri, ya, kemudian mencoba untuk menyelesaikan, namun akhirnya kan jadi salah gitu. Ini kenapa dilakukan sama supir bus? Saya yakin, ya karena saya juga ngerasain itu ya. Itu dilakukan karena untuk menyelamatkan diri. Ya. Satu dari amukan massa, kemudian dari konflik yang berkepanjangan, ya. Daripada begitu ya udah mendingan langsung ke kantor polisi dan insya Allah bisa diselesaikan. Ya. Ya, usut punya usut, aksi supir bus yang tetap nekat melajukan kendaraannya meski dihadang mobil dan seorang pria. Lantaran supir bus takut dikeroyok warga usai menyerempet sebuah mobil. Lantas apa kata sejumlah selebriti terkait aksi nekat supir bus tersebut? Diusahakan harus dihindari seminimal mungkin lah gitu. Kalau ada masalah-masalah dikit-dikit, apalagi belum kesenggol aja kadang-kadang banyak yang sudah marah. Ya. Salib dikit marah, ini marah gitu ya. Nah ini yang diperlukan perhatian buat kita semuanya, harus sadar diri. Gitu. Lebih banyak bersabar dalam berkendara, apalagi macet, ya, kemudian banyak ngebut-ngebut. Ya. Udah satu sadar diri dengan harus banyak konsentrasi. Dalam menyelesaikan masalah, kalau bisa harus tenang, jangan sampai terjadi seperti ini. Ya. Dan saya berharap juga kepada seluruh masyarakat untuk taat peraturan. Di tempat berbeda, Nina Carolina atau yang dikenal dengan Po Alpa tengah dilanda rasa was-was. Pasalnya sudah beberapa hari terakhir, Po Alpa mendapat teror dari orang yang tak dikenal. Setiap pagi saat akan berangkat kerja, Po Alpa selalu menemukan pakaian dalam di teras rumahnya. Oh itu teroran, cuma ya Allah mohon maaf ya jadi ramai begini. Ya sekarang siapa yang nggak jerah ya kan, bukan sekali, udah 2 kali, udah 3 kali. Ya yang pertama gue masih nggak heroin, yang kedua
Gue pikir gini, tanah dalam siapa? Sekarang gini gue ngeliat, ya ada keluarga gue yang gede, nggak gede-gede amat, itu tanah dalam sampai 3 jengkal gitu, gede banget, warnanya hitam. Udah disamperin tuh di apa namanya, di tangga depan. Kita masih anggaplah nggak punya pikiran macam-macam, masih pikiran positif. Yang ketiga, laporan lagi abang gue, deh ada lagi deh tanah setrik nih. Jerak dong, gue mau berangkat kerja, dapat kabar lagi begitu. Mau nggak mau gue langsung posting, gue rame-ramein. Aneh aja, ngapain lu lemparin gitu depan rumah gue gitu, tujuannya apa? Gitu loh. Sayangnya, Po Alpa belum mengetahui siapa pelaku dan motif pelaku melakukan teror di rumahnya lantaran CCTV di rumahnya tiba-tiba saja rusak. Rusaknya CCTV di rumahnya secara tiba-tiba tentu saja membuat Alpa curiga jika teror ini sudah direncanakannya. Anehnya lagi, CCTV gue di situ mati. Cuma dia doang. Gue mau ngecek gimana. Itu CCTV gue kan juga kan kalau 30 hari itu, kalau kita udah 30 hari hilang ya kan. Gue mau ngecek gimana itu mati kadang. Itu mau diapain? Mau ngasih bukti apa gue? Mati nggak ada Sebab ini hidup. Yang lain hidup, yang ini hidup, Blasono hidup. Ini doang nggak hidup. Aneh lah. Diseplet kali ya sama dia. Cuman nggak ada kondisi rusak, nggak ada. Bekas rusakan nggak ada. Dalam seminggu terus jerak lagi. Kemarin terus seminggu ada lagi jerak lagi, kayak gitu sih nongolnya. Meski Po Alpa belum mengetahui siapa pelaku di balik teror yang dialaminya beberapa hari ini, namun Po Alpa rupanya memilih bersikap tenang dan mengambil hikmah dari teror yang dialaminya. Beruntung, teror di rumahnya sudah tak lagi terjadi. Lantas benarkah pelaku teror rumah Po Alpa adalah orang dekat? Benarkah teror yang dialami Po Alpa terkait kasus penipuan yang dialaminya? Teror lagi. Gimana kok? Mungkin menyikapinya ya maksudnya apa dan tujuannya apa gitu, maksudnya nggak senangnya kenapa gitu. Saya selama ini juga kan baik-baik aja sama tetangga gitu, maksudnya berpikirnya sih positif aja sih, yang baik-baik aja. Kalau kita dijahatin sama orang, kita baikin, jangan kita jahatin gitu. Kalau dianya baik sama kita lah, kita berkali-kali lipat baik lagi sama dia gitu sih Neng. Kalau gua mah kita mau cari-cari tahu, cuman kan gini, kalau ngedalemin hal-hal yang kayak gitu, kita akan ikut, ngerti nggak? Kita akan terbawa dengan arusnya mereka gitu. Kalau perlu kita losin aja, anggap aja itu apaan kayak udah losin aja, jangan dipikirin macem-macem gitu. Dampaknya kemarin berkelanjut, justru gue mah kagak pikir begitu ya. Berpikirnya apa ya? Mungkin berita aja kali ya yang menyerempetkan hal itu. Jadi yang kemarin mungkin gara-gara ini apa gini, enggak sih. Lebih ke ya sudahlah gitu. Ya tadi gue bilang, jadi tidak mengikuti, tidak mendalami. Jadi ya kayak ya udahlah gitu. Anggap aja itu mah tukang dagang itu. Teror lagi dateng, nggak ada sih, nggak ada ya. Cuman kan gue mah kalau selama ini ya buat teman-teman wartawan juga tahu lah ya. Kalau teror dari telepon kan terkecuali teman-teman wartawan yang nggak pernah diangkat, kadang-kadang empo angkat. Kalau emang harus empo angkat gitu kalau lagi nggak sibuk. Tapi kalau emang nomor-nomornya nggak kenal, emang dari dulu waktu belum jadi artis juga diajarin sama Bang Hidung. Kalau ada telepon nomor yang nggak dikenal, jangan pernah diangkat. Ya, Po Alpa memang tak mau ambil pusing terkait teror yang dialaminya. Pasalnya, saat dirinya pertama kali merambah dunia artis, Po Alpa juga sempat mengalami teror. Saat itu Po Alpa mendapat kiriman benda-benda aneh di depan rumahnya. Namun kala itu Po Alpa tak mau mengulik lebih jauh siapa peneror yang sudah mengganggu kehidupannya. Tanah kuburan itu mah dulu yang awal-awal gue jadi artis. Jadi sekarang logika aja. Di sini gue dulu nggak ada tanah merah loh. Tanah kuburan kita tahu kan, kalau tanah kuburan kayak apa? Itu kayak ada yang ngawur, terus bangkai ayam hitam di sini. Terus kayak ada kalajengking, kayak ada kaki apa tuh yang bukan kaki 1000, kelabang.
ada di sini. Waktu itu mau waktu awal-awal gue masih jadi artis, waktu 1 tahun 2 tahun itu yang tanah dikirimin tanah kuburan. Nah, masih kan gak ada tanah. Tahun 2023 memang dilalui Po Alpa dengan penuh ujian. Bagaimana tidak, Po Alpa berkali-kali mengalami penipuan yang dilakukan oleh orang terdekatnya. Dan di saat kasus penipuannya masih bergulir, rumah Po Alpa justru mendapat teror. Lantas seperti apa Po Alpa menyikapi ujian yang menimpanya di tahun 2023? Dari tahun pertama ya, dari ujian yang diomongin orang yang gua kena mentalnya, yang gua kata dikatain belagu lah, sombong lah, segala macam, satu persatu terbuka lah itu orang. Oh ternyata emang dia masih sibuk kerja, bukannya sombong, belagu segala macam. Oh no, dia dulu belagu, sekarang dia udah kagak bisa nyanyi lagi, no dia dengan harga 150.000 lagi begitu yang dikatain lah segala macam gini. Dia sekarang udah belagu. Oh, boleh lah banyak banget kita diomongin dah. Ya pokoknya yang difitnah nona kucrut. Ya udah ya kita terimain semuanya. Inti jadi gini, balik lagi kepada diri kita. Kita dihujat, kita difitnah, kita dikatain, kita dibully, kita dimanfaatin, ditipu, banyak banget tuh ya. Intinya semuanya balik lagi ke diri kita. Ya. Kalau kitanya tidak membalas semua itu, semuanya akan berkali-kali 1000 kali lipat akan berbalik kebaikan kepada diri kita. Udah, itu nyata.